Azizah. Kepada Saudari Siti Nur Azizah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fil majalisi sahu yafsahillahu lakum wa qila fanshuzu fa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Selanjutnya pembacaan salawat Nuril Anwar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athari wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali
نعم الله وإفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله Ikut itu mau ketemu sama itu penulisnya 5 menara. Case. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nur Aziza. Semoga yang membaca dan mendengar senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Diucapkan terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan.
Sambutan yang pertama akan disampaikan dari Ketua Pelaksana Webinar BMM Talk Universitas Islam Malang kepada Saudara Dista Chandra Irawan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Badat Muwahhid MP selaku Wakil Rektor 3 Universitas Islam Malang. Yang saya hormati Ibu Wita Hanayori selaku of Operation Service Center Bank Muamalat. Yang saya hormati Bapak Jahidin Jai selaku Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Muamalat beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fuadi, yaitu pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa, serta tamu undangan dan peserta webinar pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara webinar pada malam hari ini, dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan atau jahiliyah menuju zaman yang aman dan terang benderang. Saya sebagai Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada tamu undangan, pimpinan Universitas Islam Malang, dan juga pimpinan Baitul Mal Muamalat, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta webinar pada malam hari ini sudah ikut bergabung. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada media partner acara webinar pada malam hari ini yang sudah mensupport acara pada malam hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pada malam hari ini. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana dari Awadi, Beasiswa Sarjana Muamalat Universitas Islam Malang. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Wita Hanayori selaku Head of Operation Service Center Bank Muamalat Indonesia. Kepada Ibu Wita Hanayori kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Desi Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Baik, suara saya sudah terdengar ya Mbak Desi ya? Sudah Ibu. Oke, karena hostnya minta saya aktifin video terus. Udah aktif ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum dan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Islam Malang, Dr. Insinyur Haji Badat Muwahhid, MP, dan kemudian juga kepada rekan saya Bapak Novi Wardi dari BMM, kemudian juga kepada Jaidin Sai dari BMM juga dengan tim, dan yang terutama adalah tamu undangan kita atau pembicara kita pada malam ini, yaitu Bapak Ahmad Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada malam ini saya berkesempatan diberikan kesempatan nih sama Uda Nofar ya, untuk ikut bergabung dalam kegiatan ini, dan saya salut sekali, alhamdulillah BMM dan Unisma hari ini berhasil melakukan kegiatan ini, which is kegiatan ini sangat pesertanya banyak sekali, 402 peserta,
Dan kalau saya dapat informasi dari Pak Novi Wardi, ini dihadiri oleh hampir 40 universitas yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi sangat banyak sekali. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita bersyukur sampai hari ini, sampai malam ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi pada kegiatan kegiatan pada malam ini. Dan saya yakin sahabat saya, Bapak Ahmad Fuadi, akan bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Mungkin sedikit bercerita saja kepada adik-adik di sini ya. Ini saya dan Pak Ahmad Fuadi ini satu kuliah dulu. Kita satu kelas dulu di Universitas Padjadjaran. Jadi memang alhamdulillah kami dulu bersama-sama, cuman agak berbeda nasib. Ya, udah Fuad ya. Kalau mungkin Pak Ahmad Fuadi beruntung sekali bisa mendapatkan beasiswanya mungkin di awal-awal atau masih pada masa mahasiswa. Kalau saya agak sedikit terlambat adik-adik semuanya. Saya baru mendapat kesempatan untuk memperoleh beasiswa setelah lama bekerja. Jadi setelah bekerja di 5 bank ke-6 gitu baru dapat beasiswa untuk kuliah lagi. Tapi karena pekerjaan yang juga sangat menyita waktu, kuliahnya pun selalu ditunda-tunda. Sampai akhirnya kuliah S2 saya baru selesai 2 tahun yang lalu. Berbeda dengan udah Ahmad Fuadi ya, yang mungkin pada saat masih remaja atau masih seperti adik-adik semuanya, sudah bisa mengambil banyak beasiswa dan banyak kuliah yang bisa diselesaikan. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan malam ini kepada adik-adik semuanya, silahkan serap semua informasi, semua ilmu yang akan di-share oleh Uda Ahmad Fuadi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semangat harus mudah-mudahan bisa memicu semangat adik-adik semuanya untuk bisa menuntut ilmu setinggi-tinggi mungkin dan sejauh-jauh mungkin, karena tidak ada yang tidak mungkin dalam hal ini, dalam hidup ini, apabila kita memiliki keinginan yang kuat. Bahkan seperti saya yang sudah terlambat pun ya, dahulunya tidak beruntung untuk bisa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pada masa awal-awal atau pada masa baru selesai kuliah S1-nya, tapi ternyata alhamdulillah rezeki untuk mendapatkan beasiswanya datangnya menyusul terlambat sedikit, tapi alhamdulillah masih memperoleh beasiswa meskipun beasiswanya agak berbeda dengan Uda Ahmad Fuadi. Saya beasiswanya dalam negeri aja, adik-adik semuanya. Kuliahnya dalam negeri karena sambil bekerja. Jadi baru mengambil beasiswanya di Indonesia saja. Nah, sementara kalau Uda Ahmad Fuadi itu sampai melanglang buana ke negara-negara lain. Nah, jadi adik-adik semangat, jangan patah semangat. Kalau ternyata belum beruntung, semangat itu harus dipupuk terus. Dan semua tergantung kepada usaha dan niat kita untuk bisa menjadi sukses. Mungkin tadi juga sudah dikenalkan oleh panitia, oleh Desi, bahwa saya nama lengkapnya adalah Wita Hanayori. Saat ini saya bekerja di Bank Muamalat, satu direktorat bersama dengan Pak Novi Wardi. Kami di Direktorat Operation Directorate. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya memegang Operation Services. Memang unit ini cukup besar, kami memegang anak-anak yang tersebar dari seluruh Indonesia, operation yang tersebar dari seluruh Indonesia, dan dalam divisi saya saat ini kurang lebih ada 1.000 karyawan yang harus kami kelola di dalam unit saya. Mungkin demikian pembukaan dari saya, cukup singkat. Saya doakan semoga acara malam ini bisa berjalan dengan lancar, dengan lancar dan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Baik, mungkin demikian saja pembukaan dari saya, Mbak Desi Andriani. Selamat menikmati, selamat mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini pun menjadi amal jariah dari Uda Ahmad Fuadi. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wita yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini, yang sudah menyemangati kita Mbak Desi. untuk sering. Caranya gimana sih kita bisa mendapatkan beasiswa walaupun memang itu agak terlambat ya Ibu. Sangat menginspirasi Ibu. Tidak ada kata terlambat
untuk Nah, belajar, benar. Mbak Desi. Tidak Ya, ada jadi kata perlu terlambat adik-adik untuk ketahui, tidak ada kata belajar. terlambat untuk berusaha, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, jadi tidak ada batasan usia. Baik, teman-teman. Untuk acara selanjutnya, yaitu yakni acara inti yang kita sudah tunggu-tunggu dari tadi, dengan tema Tips to Get Exchange Scholarship for Young Learner, yang akan disampaikan oleh narasumber ini, Bapak Ahmad Fuadi, yang sekarang sudah join, ada webinar BMM Top Universitas Islam Malang, dan yang akan memoderatori yaitu dari Saudari Mbak Adinda Yustika selaku awarder Beasiswa Sarjana Muamalat Universitas Islam Malang. Jadi Mbak Adinda ini selaku awarder salah satu penerima beasiswa Sarjana Muamalat di Universitas Islam Malang. Nah, beasiswa ini murni didapatkan dari Baitul Mal Muamalat yang dimana bekerja sama dengan Universitas Islam Malang. Kepada Saudari Adinda Yustika, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maulida, mahasiswi Universitas Islam Malang, dan saya selaku penerima beasiswa Sarjana Muamalat Unisma. Suatu kehormatan bagi saya bisa diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dari pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Fuadi. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah mensupport acara webinar BMM Talk 2 pada kali ini, terutama kepada Universitas Islam Malang dan Baitul Mal Muamalat. Dan tak juga saya sampaikan terima kasih kepada media partner yang antara lain Global University, Info Seminar, Mahasiswa Unisma, Unisma Cantik, BEM-U Unisma, BEM Fakultas Peternakan, Himagri, dan organisasi-organisasi lainnya yang ada di Universitas Islam Malang yang mendukung acara ini sehingga acara ini dapat berlangsung pada malam hari ini. Baik, sebelum memasuki acara inti yakni penyampaian materi oleh pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, tentunya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman mengenai biografi singkat mengenai pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Ahmad Fuadi. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu biar kita sayang sama pemateri, biar kita paham, biar kita bisa konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri. Baik, pemateri kita ini bernama Bapak Ahmad Fuadi. Beliau lahir di Maninjau pada tanggal 20 Desember. Bang Fuadi awali pendidikannya di Pondok Modern Gontor. Kemudian melanjutkan S1 Hubungan Internasional di Universitas Pajajaran. Dan kemudian setelah lulus S1 ini, beliau juga ternyata pernah menjadi wartawan majalah Tempo. Yang pastinya saya yakin teman-teman sudah tidak asing dengan majalah Tempo itu sendiri. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya karena beliau mendapat beasiswa Fulbright ya. Ini mendapat beasiswa Fulbright untuk kuliah S2 di School of Media dan Public Affairs, George Washington University di USA. Kemudian beliau juga sempat menjadi wartawan di Voice of America. Nah, beliau ini memiliki beberapa karya. Buku pertama beliau ini berjudul Negeri Lima Menara. Nah, ini tuh bukunya bestseller di tahun 2009 dan mendapatkan beberapa penghargaan, teman-teman. Jadi buku-buku beliau ini bukan hanya sekedar buku biasa, tetapi juga memotivasi. Bahkan saya melihat
beberapa testimoninya bahwasanya banyak teman-teman yang awalnya itu sudah patah semangat, kemudian membaca buku beliau, dan kemudian teman-teman yang sudah patah semangat itu kembali semangat meraih impiannya. Bahkan ada yang sudah sampai bisa meraih impiannya kembali untuk sekolah di luar negeri dengan beasiswa. Kemudian ada juga buku beliau yang sudah difilmkan. Itu pemerannya Arbani Aziz. Nah, itu judulnya Ranah Tiga Warna. Nah, Bang Fuadi ini selain beliau menulis, beliau juga meraih banyak beasiswa. Di antaranya ada British Chevening Scholarship dan Fulbright Scholarship Amerika. Nah, saat ini beliau memang aktif menulis buku, tapi beliau juga menjadi pembicara baik di dalam dan maupun luar negeri. Baik, saya rasa cukup sekian perkenalan dari saya, karena teman-teman pasti sudah penasaran dengan penyampaian materi oleh beliau. Tapi sebelum disampaikan materinya, alangkah lebih baiknya kita lihat video cuplikan berikut ini. Suaranya masih mute. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Beliau begitu banyak pencapaiannya, saya sampai bingung karena terlalu banyak prestasi dan penghargaan yang telah beliau dapatkan. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Bapak Ahmad Fuadi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, semoga selalu sehat semua ya. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Baik, kalau begitu Bapak, langsung saja Bapak, karena sepertinya teman-teman sudah penasaran sekali nih ya Bapak, dengan tips-tips dari Bapak yang sangat bermanfaat dan memotivasi sekali pada malam hari ini. Karena itu, saya persilakan Bapak untuk menyampaikan materi.
Silakan Bapak. Oke, kita berapa menit Adinda waktunya? 30 menit. 30 menit ya? Oke. Nanti dilanjutkan dengan diskusi saja Bapak. Diskusi. Oke. Tanya jawab seperti itu Ya. Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam teman-teman semua. Ini teman-teman yang keren banget ya. Malam minggu kok malah yang ngumpulnya di Zoom. Insya Allah ini berkah semuanya buat kita. Saya ucapkan terima kasih undangannya kepada Baitul Mal Muamalat bersama Universitas Islam Malang. Dan juga kepada teman lama saya, Uni Wita Hanayori. Wah, ini teman lama bener nih. Pokoknya ini malam yang keren menurut saya karena kita bisa ketemu di sini. Nah, hari ini, malam ini saya akan cerita kepada teman-teman tentang beasiswa ya, khususnya beasiswa luar negeri. Nah, sebetulnya beasiswa itu nggak susah ya, teman-teman di sini yang udah menerima beasiswa juga banyak. Bahkan Ibu Wita juga menerima beasiswa. Yang susah itu sebetulnya memusatkan perhatian kita dan mengambil keputusan untuk benar-benar mau kemudian belajar. Nah, karena itu saya akan cerita dari pengalaman saya. Siapa tahu ada yang cocok buat teman-teman, bisa ditiru. Atau kayaknya, wah kurang cocok, tapi paling tidak bisa menjadi wawasan ya. Nah, saya akan coba share slide saya, mungkin sekitar setengah jam, setelah itu kita ngobrol. Oke, sudah terlihat slide-nya? Sudah ya, Sudah, Bapak. Adinda? Oke, baik. Nah, tadi teman-teman udah lihat video singkat. Nah, video itu pada dasarnya ingin saya perlihatkan untuk menceritakan kepada teman-teman bahwa dari mana saja kita berasal, mau lokasi daerahnya di kampung, entah dimanapun, mau latar belakang ekonomi kita seperti apapun, semua kita itu berhak untuk belajar kemana saja di penjuru dunia ini. Nah, jadi itu perlu kita tanamkan sebagai langkah awal ya, bahwa kita itu sebetulnya bisa kemana saja kalau kita mau. Jadi kuncinya buat teman-teman sebetulnya mau belajar. Kalau di pesantren itu dulu ada pepatah ya, idza sadaqal azmu wadahas sabil. Kalau sudah jelas keinginan, terbuka jalan. Nah, jadi tugas teman-teman sebetulnya adalah memperjelas keinginan teman-teman. Kalau bahasa gaul Jakartanya, pengen lo apa? Jadi pengen kita tuh ngapain gitu ya. Nah, itu perlu juga sebetulnya dialog ke dalam buat teman-teman ya. Mencari sebetulnya kita tuh pengen apa. Itu salah satu kuncinya ya. Baik, saya mulai dengan sebuah slide. Ini sebuah gambar danau yang salah satu terindah di dunia kalau menurut saya ya, karena saya lahir di sini. Tentunya saya tidak lahir di tengah danaunya, tapi di pinggir danaunya itu ada sebuah kampung kecil yang cukup jauh dari kota ya. Jadi kota terdekat itu Bukit Tinggi. Ini Uni Wita pasti familiar dengan daerah sini. Nah, di zaman saya waktu kecil itu teman-teman, untuk ke kota itu harus nunggu busnya lama. Jadi bisa 3 jam tuh. Kalau udah lewat bus itu nunggu 3 jam lagi gitu. Jadi jauh dari keramaian. Dan pemandangan saya cuma begini aja, kampung yang kecil saja. Nah, saya beruntung, walaupun berada di kampung kecil, saya dibukakan wawasan saya oleh kakek saya. Jadi kakek, ayah, ibu, itu kalau ngasih oleh-oleh, ngasih hadiah itu bukan mainan saja, bukan makanan, tapi ngasihnya buku, majalah, koran gitu ya. Jadi saya terhubung dengan dunia di luar kampung saya melalui buku. Bahkan kakek saya itu punya sebuah ruangan rahasia lah di kampung saya, yang tidak semua orang boleh masuk, karena itu ruang pribadi dia, ruang private dia. Nah, saya waktu kecil dapat akses tuh masuk ruang kakek saya. Ternyata isi ruang kakek saya itu dari bawah lantai sampai atas itu semuanya buku yang bertumpuk-tumpuk. Nah, karena masih kecil ya saya nggak bisa baca buku sebetulnya. Ya saya main-main aja di sana, golar-golar, tidur-tidur lah. Tapi lama-lama saya buka buku itu dan saya melihat, bukan membaca ya awalnya, melihat gambar di buku itu. Dan dari gambar itu saya tahu, oh di luar kampung saya yang indah ini
ada benua Amerika, ada benua Eropa, ada Jepang, dan sebagainya. Dan di sanalah terbit mulai ada impian, suatu ketika bisa nggak ya, saya nggak cuma melihat gambar, tapi sampai ke tempat gambar itu. Nah, jadi teman-teman, untuk memulai perjalanan teman-teman bisa terbang jauh, baik secara keilmuan maupun untuk adventure dan segala macam, memang perlu ditumbuhkan sebuah impian. Nah, impian itu teman-teman bikin bisa, dikondisikan bisa. Nah, yang namanya impian menurut saya memang bibit kenyataan. Yang namanya impian kayaknya nggak mungkin awalnya. Dan itu memang harus begitu ya. Kalau sesuatu yang mungkin itu realita ya. Kalau impian itu kayaknya nggak mungkin. Tapi bisa diperjuangkan kalau mau. Karena dia bibit kenyataan ya. Dan teman-teman mengejar impian itu dengan membelanya. Impian itu kita bela ya. Kita karena dia bibit, kita pelihara, kita sirami, kita kasih pupuk dengan doa dan usaha. Nah, jadi di sini di kampung kecil inilah impian saya bermula di sebuah ruangan punya kakek saya. Nah, kemudian saya beruntung lagi nih teman-teman. Jadi alhamdulillah nih banyak keberuntungan nih, kebetulan keluarga mendukung. Yang kedua, paman saya. Jadi kalau di Minang di kampung kami itu kakak dari ayah itu dipanggilnya Pak Tuo ya, atau Om atau paman ya. Dia di mungkin tahun 60-an, tahun 70-an, dia mendapatkan beasiswa ke Eropa, ke sebuah negara bernama Swedia. Itu saya yakin ya, orang sekampung saya itu susah membedakan Swedia itu sebuah makanan, apa sebuah negara, atau apa gitu ya. Karena sangat jauh dari realita kita. Loh kok bisa tiba-tiba ada dapat beasiswa ke Eropa? Nah, paman saya ini, begitu dia sampai di Eropa, dia rajin sekali mengirim kita postcard atau kartu pos kalau zaman dulu ya, kayak foto lah, dia kirim foto. Setiap musim dia kirim foto. Musim panas dia kirim foto Stockholm yang indah. Musim dingin dia kirim foto dia lagi pegang salju. Sampai kita bingung di kampung ini apa ya? Ini dia pegang es serut, es puter kok banyak banget. Karena kita nggak tahu salju itu apa. Lalu dia kalau musim Piala Champion dia kirim foto-foto mempunyai sebuah kepercayaan, ternyata ya orang kampung itu berhak loh, bisa loh terbang ke mana-mana, bisa loh sekolah gratis. Nah jadi teman-teman, penting juga kita punya role model atau contoh kita untuk kita ikuti. Sehingga kemudian kita percaya ada belief itu. Saya beruntung orangnya dekat dengan saya. Bagaimana teman-teman kalau yang nggak punya orang dekat? Sebetulnya bisa teman-teman cari. Cari di kampus, cari teman, cari kenalan, bahkan orang agak jauh juga bisa. Cari role model teman-teman masing-masing. Bisa seseorang di mana saja yang kemudian teman-teman bilang, dia bisa seperti ini. Saya juga seharusnya bisa kalau saya ikuti langkah-langkahnya. Jadi belief ini perlu, dan untuk menghubungkan kita dengan belief itu, kita perlu melihat hal nyata yang pernah dilakukan orang, yang kira-kira sudah pernah melakukan dan kita pingin seperti itu. Nah singkat cerita, ada lagi nih, jadi di keluarga saya memang senangnya sekolah kali ya. Sekarang om atau adik dari ayah saya dapat beasiswa juga. Kalau tadi yang pertama ke Swedia, Pak Ete saya atau om yang lebih kecil ini, dia dapat beasiswa ke Madinah. Wah, ini keren kan? Satu ke Eropa, satu ke Madinah. Ini barat dan timur. Oh, dia nggak mau kalah sama kakaknya. Dia juga kirim postcard, foto musim haji, kirim foto haji, kirim foto lagi di Madinah dan segala macam. Dan ini kemudian melengkapi role model saya bahwa kita bisa juga terbang mau ke timur, mau ke barat, kemana saja, walaupun kita ada di kampung. Nah, teman-teman, ini kalau bisa teman-teman dari sekarang sudah punya role model masing-masing untuk apa saja, sesuai dengan rencana-rencana teman-teman. Nah, khusus untuk beasiswa, cari role modelnya. Siapa yang teman-teman cari, bisa di kampus, teman-teman senior, dosen, dan segala macam. Oke, nah dari sinilah kemudian terbit keinginan besar dari saya ya, bahwa kalau gitu saya juga mencoba dapat beasiswa.
Kemudian dalam perjalanan saya kemudian dipaksa sama ibu saya masuk pesantren ya. Dipaksa itu dalam arti sebenarnya saya nggak mau masuk pesantren awal banget. Dan saya menemukan juga kesadaran baru. Oh ternyata ya kita itu memang bisa ya. Bahkan orang luar negeri pun bisa datang ke sini. Akhirnya sampai kepada kesimpulan, belajar itu teman-teman borderless ya. Belajar tuh nggak ada batas geografisnya. Teman-teman bisa mau kemana saja kalau mau, boleh gitu. Nah ini yang kemudian menyemangati saya. Sekali lagi yang penting di sini adalah kita punya sebuah belief, kita punya contoh, kita punya role model, dan saya tempuh jalan-jalan mereka dengan mencari beasiswa sejak dari dulu ya. Tadi Unimita cerita ya, sejak dari kuliah, karena saya udah dari Gontor itu udah berpikir lah nanti kuliah saya akan coba cari beasiswa. Waktu saya mulai ngobrol-ngobrol beasiswa ke teman-teman, mungkin ada yang bilang, udahlah nggak usah pikirin beasiswa ke luar negeri dulu, selesai dulu S1, mah belum selesai kok udah cari-cari. Gitu. Tapi ternyata ada teman-teman senior-senior kita yang udah dapat beasiswa singkat ya. Dalam bentuk beragam, ada fellowship, ada exchange program, ada program-program lain yang kemudian saya ikuti. Nah, ini kita lihat secara singkatnya apa ya. Jadi kalau dilihat ada 10 scholarship itu, jangan bayangkan teman-teman scholarship yang berbasiskan gelar ya. Yang gelar kalau saya ikuti hanya 2, yaitu yang ke Inggris dan ke Amerika. Yang lain itu beasiswa singkat teman-teman, yang ada fellowship, bahkan sampai residency program ya. Itu saya kategorikan sebagai beasiswa di berbagai tempat. Nah, kalau listnya ini nanti teman-teman kalau mau lihat ada di apa namanya di Wikipedia segala macam. Nah, ini saya mau ngajak teman-teman juga mulai berpikir di masa kuliah itu udah mulai mikir. Saya waktu itu semester 4 atau 5, saya dapat kesempatan ke Kanada selama 3 bulan dalam program Youth Exchange Program. Nah, ini kemudian membukakan banyak pintu ya. Jadi yang penting itu pertama teman-teman kalau udah dapat beasiswa sekali, itu kemungkinan dapat kedua kalinya lebih gampang. Jadi teman-teman di sini yang awardee ya, itu kemungkinannya akan lebih gampang ke depannya. Kenapa begitu? Karena kita sekali lagi udah punya belief kan. Yang kedua, kita punya portfolio. Kadang-kadang hidup itu life is not fair itu seperti itu teman-teman. Yang dapat itu lagi. Nah, kenapa begitu? Karena sebetulnya yang dapat itu karena sudah punya track record. Dia sudah membuat track recordnya, ada portfolionya, sehingga pemberi beasiswa pun mempertimbangkan. Pemberi beasiswa itu kan adalah sebuah organisasi atau seseorang yang kaya, apapun itu, yang akan memberikan investasi kepada kita dalam bentuk uang atau kesempatan sekolah yang luar biasa jumlahnya. Kalau ke luar negeri mungkin bisa 500 juta, 1 M. Kalau dalam negeri juga bisa ratusan juta, puluhan juta. Artinya itu investasi yang besar sekali. Dan akan diinvestasikan kepada seorang manusia yang mereka belum kenal, yaitu pelamar beasiswa. Nah, untuk dapat apa jaminannya? Kalau Anda nggak diketahui siapapun, ya jaminannya paling tidak adalah track record. Makanya track record perlu teman-teman bangun dari sekarang. Itu salah satu modal untuk dapat beasiswa dan dipertimbangkan nanti oleh pemberi beasiswa. Artinya breakthrough pertama itu penting. Bagaimana teman-teman bisa menembus yang pertama. Dan yang selanjutnya biasanya relatif lebih mudah. Nah, setelah saya dapat yang Youth Exchange Program ke Kanada ini, saya balik ke kampus. Waktu itu saya cuti kuliah 1 semester. Tapi saya pikir itu sepadan lah. Saya boleh cuti, ketinggalan sedikit, tapi saya dapat pengalaman yang menurut saya luar biasa. Nah, setelah dapat beasiswa singkat tadi itu, saya berpikir, kalau dapat 1, jangan-jangan bisa dapat 2 nih. Jadi sebelum lulus kuliah, saya coba cari lagi. Jadi paling suka tuh saya kalau di kampus itu lewat-lewat depan bagian akademik, depan rektorat, itu lihat papan pengumuman, biasanya ditaruh di sana. Pengumuman apa lagi nih ya, ada kesempatan apa lagi. Gitu. Kalau sekarang mungkin teman-teman lebih gampang ya, aksesnya lewat website. Dulu tuh saya senang banget. Dan ketemu, ternyata ada kesempatan untuk fellowship di National University of Singapore, salah satu kampus terbaik di Asia Pasifik, untuk kuliah 1 semester di sana sebelum lulus. Ya udah saya coba lagi, alhamdulillah dapat lagi. Nah, jadi bahkan sebelum lulus S1, kita punya kesempatan teman-teman untuk membangun portfolio ini dan memang ada kesempatan kalau kita mau ya. Nah, jadi bahkan sebelum lulus S1 kita punya kesempatan teman-teman untuk membangun portfolio ini dan memang ada kesempatan kalau kita mau ya. Nah, jadi bahkan sebelum lulus S1 kita punya kesempatan teman-teman untuk membangun portfolio ini dan memang ada kesempatan kalau kita mau ya. Nah, jadi bahkan sebelum lulus S1 kita punya kesempatan teman-teman untuk membangun portfolio ini dan memang ada kesempatan kalau kita mau ya. Nah, jadi bahkan sebelum lulus S1 kita punya kesempatan teman-teman untuk membangun portfolio ini dan memang ada kesempatan kalau kita mau ya. Nah, jadi bahkan sebelum lulus S1 kita punya kesempatan teman-teman untuk membangun portfolio ini dan memang ada kesempatan kalau kita mau ya. Nah, jadi bahkan sebelum lulus S1 kita punya kesempatan teman-teman untuk membangun portfolio ini dan memang ada kesempatan kalau kita mau ya. Nah, jadi bahkan sebelum lulus S1 kita punya kesempatan teman-teman untuk membangun portfolio ini dan memang ada kesempatan kalau kita mau ya. Nah, jadi bahkan sebelum lulus S1 kita punya kesempatan teman-teman untuk memban
Nah, baru kemudian setelah saya kerja, saya mulai melamar beasiswa S2. Nah, waktu itu saya melamar Fulbright untuk ke Amerika. Nah, kenapa saya diterima? Menurut saya antara lain karena ada track record tadi ya. Ada portfolio yang sudah dibangun sejak dari kuliah. Nah, itu memudahkan kita untuk bisa dipertimbangkan nanti oleh pemberi beasiswa. Ini kampus saya di Washington DC, mungkin sekitar 5 blok lah dari rumahnya Donald Trump sekarang ya, dari White House gitu. Cuma waktu itu bukan Donald Trump presidennya. Jadi ada di tengah kota Washington DC dan menurut saya cocok untuk ilmu yang saya pelajari karena waktu itu saya belajar media yang harus ada di pusatnya berita. Nah, teman-teman nanti untuk mencari beasiswa juga disesuaikan dengan minat, dengan bidang ilmunya, posisinya juga kalau bisa dipertimbangkan. Nah, singkat cerita kemudian setelah pulang dari Amerika, saya kerja kembali ke Indonesia, sempat kerja di Amerika juga di VOA waktu itu dan kembali ke Indonesia. Waktu di Indonesia saya merasa, wah kayaknya saya perlu, setelah bekerja berapa tahun, saya merasa perlu nambah ilmu lagi. Nah, nambah ilmu baru nih. Dan pengennya ke tempat yang paling bagus belajarnya. Waktu itu saya menemukan untuk belajar film dokumenter itu di London. Ya udah, saya mencoba melamar lagi beasiswa yang berbeda. Dan alhamdulillah diterima, jadi saya berangkat lagi ke Inggris. Jadi kalau ditanya, saya S berapa? Saya S4. Karena S2-nya 2 kali. Nah, S3-nya belum. Nah, teman-teman, oke, itu tadi perjalanan singkat saya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara berburu beasiswa ini? Nah, saya membagi 2 cara berburu beasiswa ya. Pertama adalah mindset. Ya. Mindset itu yang pola pikir tadi, teman-teman. Ada belief tadi. Dan yang penting juga teman-teman masukkan ke dalam kepala kita ya, bahwa sebetulnya beasiswa ke luar negeri itu banyak banget. Itu saking banyaknya kadang-kadang saya bayangin tuh beasiswa ke luar negeri itu kayak buah mangga di musim mangga gitu ya, bergelantungan di mana-mana. Sampai yang jualan banyak, yang jatuh di tanah juga banyak gitu ya. Tapi mangga itu karena saking banyaknya, kadang-kadang orang cuma lewat-lewat aja, pengen mangga ya cuma lihat, pengen mangga. Tapi cuma pengen aja. Dan pengen tidak membawa apa-apa teman-teman. Aksi yang membawa sesuatu. Jadi kalau pengen sesuatu ya lakukan sebuah aksi. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang ingin mencari beasiswa luar negeri. Salah satu aksinya apa? Ya, cari aplikasinya, diisi aplikasinya. Jadi beasiswa ke luar negeri banyak ya, jangan dibatasin, waduh susah. Sebetulnya banyak. Dan banyak juga yang tidak diumumkan secara luas. Nah, tugas kita lah mencari. Kita perlu investasi waktu untuk riset sumber-sumbernya itu. Yang kedua, ini juga penting ya, beasiswa luar negeri itu bukan hanya buat orang pintar saja. Jadi kalau teman-teman merasa nilainya bukan yang paling tinggi, jangan juga putus asa. Karena bukan buat orang yang paling pintar kalau menurut saya ya. Tapi buat orang yang paling melebihkan usahanya dibanding orang lain. Atau kalau konsep saya kan di novel saya itu manjada wajada ya. Yang melebihkan usaha dibanding orang lain. Jadi itu pilihan sekali lagi ya. Teman-teman mau nggak? Kalau mau ya invest waktu, invest fokus, ambil prioritasnya. Yang kedua, ini yang saya pikir kalau tadi mindset ini bisa mungkin dibilang hard set ya. Hard set ini yang tidak bisa kita kuantifikasi karena dia tidak terlihat, tapi dia punya kekuatan besar. Bahwa ada keikhlasan dan ketulusan ya. Keikhlasan dan ketulusannya apa? Ya niat kita tuh ngapain? Memang nawaitunya itu belajar. Nah, kalau nawaitunya belajar itu insya Allah ada jalannya. Kalau nawaitunya mau jalan-jalan, sekolah di Eropa biar bisa jalan-jalan. Belum tentu dapat itu ya. Kalau nawaitunya belajar plus jalan-jalan ya masih lumayan gitu ya. Jadi ada keikhlasan untuk belajar itu dan keikhlasan orang-orang di sekitar kita juga, kerelaan orang tua, orang-orang terdekat kita supaya didoakan. Nah, jadi ini penting kalau menurut saya ya, kombinasi antara yang tidak terlihat dan yang terlihat tadi. Nah, beasiswa apapun teman-teman, jalannya atau step-stepnya itu hampir sama. Dan tidak ada yang susah, semuanya itu jelas, asal mau saja menjalani prosesnya ini. Nah, apa langkahnya itu? Paling tidak ada 7 langkah ya untuk beasiswa, merebut beasiswa luar negeri. Pertama tentu tadi kita udah ngomong ya tentang
penguatan niat dan tekad. Nawaitu teman-teman, ini self discovery ya, teman-teman perlu berdialog ke dalam, ada inner journey untuk menemukan tekad terdalam itu apa, nawaitu itu apa. Semakin kuat niatnya, semakin kuat energinya nanti untuk berburu. Yang kedua, tadi saya juga udah bilang bahwa yang penting itu riset, teman-teman. Saya bilang kalau mau dapat beasiswa tahun depan, risetnya hari ini. Jadi siapkan waktu sampai 1 tahun lah untuk riset. Wah, kok lama banget risetnya? Karena beasiswa itu belum tentu waktunya cocok sama kita, belum tentu negaranya cocok, belum tentu kampusnya cocok. Nah, kita mencari kecocokan yang mana nih? Karena beasiswa banyak. Nah, risetnya di mana? Risetnya di mana-mana. Dengan internet paling tidak teman-teman sudah terbantu ya. Di kampus boleh lihat papan pengumuman. Nah, ini bagi teman-teman yang pengen ya, coba lihat nanti di Instagram saya @afuadi. Saya wawancara sekitar 11 penerima beasiswa luar negeri dari berbagai negara. Artinya saya menggali tips mereka masing-masing. Nanti teman-teman bisa belajar dari mereka. Lucu-lucu. Ada yang gini, ada yang dia bilang, saya itu juga bingung gimana dapat beasiswa gitu. Yang saya lakukan cuma katanya, saya riset di Facebook mencari sosial media Persatuan Pelajar Indonesia di berbagai negara. Lalu dia add sebagai friend kan. Jadi di berbagai negara dicari ketemu, dia add sebagai friend, lalu dia nanya ke pengurus, saya mau sekolah ke sana, ada peluang nggak? Satu-satu tuh dihubungi. Dia bilang, alhamdulillah, banyak yang nggak ngejawab juga gitu. Tapi ada yang ngejawab, dan yang ngejawab ini membantu banget. Oh, ada di Taiwan ini ada. Sampai dia dibantu dan akhirnya dia bisa sekolah ke sana. Jadi bisa sampai seperti itu, teman-teman. Cari link-link dari berbagai website. Salah satunya ini ada festivalbeasiswa.id. Lalu sambil riset itu juga lengkapi persyaratan. Karena banyak persyaratannya, teman-teman. Misalnya teman-teman lihat LPDP, itu persyaratannya banyak. Atau Fulbright, Chevening. Itu kita lengkapi. Dan kadang-kadang kita nggak bisa melengkapi hanya dalam hitungan sebulan, 2 bulan. Perlu waktu yang cukup panjang, naikin skor TOEFL, menyiapkan pengalaman kerja, rekomendasi, dan lain-lain. Jadi, give yourself some time itu untuk memprepare perjalanan rencana itu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga ya segampang itu ya, isi aplikasi dan kirim. Jadi buka aplikasinya, sekarang banyak online umumnya, dan kirim. Cuma mengisi aplikasinya memang sebaiknya sebaik-baik mungkin, error free lah. Karena kompetisi teman-teman nanti ribuan orang. Jadi bayangkan 3.000 orang gitu yang daftar untuk mungkin mendapatkan sekitar 50-100 beasiswa. Artinya kompetisi ketat ya. Karena itu formulir itu dibuat sesempurna mungkin. Saya kalau ngisi formulir beasiswa yang kadang-kadang cuma 3 halaman, 5 halaman itu bisa lama, bisa berbulan-bulan. Apakah saya menulisnya pelan banget? Enggak juga, tapi saya sering mereview lagi. Jadi habis diisi, besok saya lihat lagi, besok saya lihat lagi. Nanti begitu udah lengkap, saya liatin juga ke orang-orang untuk membantu mereview. Sehingga dia menjadi tajam, menjadi concise, menjadi jelas, dan ini memudahkan nanti yang menyeleksi untuk menentukan kita yang terpilih. Jadi perjelas tuh studi objektifnya apa. Ini kesempatan satu-satunya teman-teman untuk menjual diri kepada pemberi beasiswa. Karena kan nggak kenal kan, nggak pernah ketemu juga, nggak pernah ngobrol. Cuma di dokumen inilah kesempatan teman-teman. Ini tidak ada penggantinya, harus diisi dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah teman-teman mengirim, akan ada waktu menunggu, akan ada seleksi dan segala macam. Nah, waktu menunggu ini teman-teman tetap pakai waktunya. Dengan terus riset sekolah, mana kampus nanti yang bagus, coba perbaiki bahasa, mulai connect ke berbagai kampus, email aja tuh dosen-dosen yang teman-teman kayaknya ini guru besar ilmu, misalnya ilmu komunikasi, guru besarnya itu ada di Boston University misalnya. Dan selama ini menulis buku textbook, itu email aja, masuk aja ke websitenya, nanti ada email dosen yang terbiasa, bilang aja, saya tertarik untuk kuliah dan akan berminat untuk belajar di kampus Anda, di bawah bimbingan Anda. Itu gunanya nanti ketika kita mendaftar, itu kampus itu perlu mengeluarkan surat namanya Letter of Acceptance atau LOA. Nah, LOA itu kadang-kadang mendengarkan masukan dari dosen-dosen yang tempat kita nanti akan belajar. Bahkan kalau dosennya sangat berpengaruh, itu LOA dia bisa
yang mempengaruhi ya sampai bisa kita cepat diterima. Nah, biasanya kalau teman-teman nanti sudah ada pengumuman dari panitia beasiswa, nanti ada kadang-kadang tes lanjutan, ada tes tulis, ada tes lisan dan segala macam. Nah, ini juga harus dijalani ya. Nah, wawancara, kadang-kadang ada wawancara, dan umumnya ada wawancara ya. Wawancara itu apa sih gitu? Wawancara itu sebetulnya si pemberi beasiswa udah tertarik sama kita nih. Waduh, ini bagus, ini paperwork-nya bagus, portfolionya bagus, tapi mereka ingin meyakinkan diri mereka lagi, benar nggak nih yang ditulis? Jadi itu konfirmasi dari yang teman-teman tulis. Jadi ditanya lagi sebetulnya apa yang teman-teman tulis. Karena itu kalau wawancara itu be yourself ya, ngomong dari hati. Jadi saya pernah beberapa kali menjadi pewawancara beasiswa, itu kelihatan bedanya teman-teman. Orang yang lancar ngomongnya, hebat luar biasa ngomongnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi kita wawancara itu ragu, kok too good to be true, kok aneh gitu ya. Terus ada juga calon yang kayaknya biasa-biasa aja, tapi kita merasakan sebuah semangatnya gitu ya, dan ketulusannya. Jadi itu terasa nanti pas wawancara. Jadi be yourself, sampaikan dari hati, jangan bohong, jangan dibuat-buat juga, jujur, antusias boleh. Boleh jual apa diri gitu ya, tapi dengan kata-kata dan bukti ya, bukan cuma asal ngomong saja. Nah, kemudian ya pengumuman. Kalau teman-teman beruntung, alhamdulillah siap-siap packing, terbanglah kemana saja. Semoga pandemi segera berakhir ya, nanti siapa tahu teman-teman nanti sampai di mana saja, sampai suatu ketika nanti mungkin kuliah di Universitas Islam Malang, tapi reuninya di Australia, reuninya di Amerika, itu bisa terjadi. Karena itu pernah saya alami ya, kita reuni di beberapa tempat yang dulu kita sama-sama kuliah. Nah, yang masalahnya gimana kalau belum lulus? Jangan berhenti dong, kalau memang tadi motivasinya pengen belajar. Karena pemberi beasiswa kan banyak. Dan yang kita lamar belum tentu semuanya kan. Coba aja lagi. Coba lagi tahun depan. Dengan kita gagal, kadang-kadang kita jadi belajar. Oh, berarti saya kurangnya di sini. Nah, jadi banyak teman-teman saya yang setelah berkali-kali baru dapat beasiswa. Ya gagalnya itu kan nggak dihitung kemudian. Yang dihitung kan keberhasilannya itu. Jadi coba lagi kalau memang semangat belajarnya tetap ada. Ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, bonus info tadi saya udah bilang ya di IGTV saya banyak wawancara penerima beasiswa, bisa teman-teman lihat nanti. Keren-keren lah, lucu-lucu. Dari beasiswa ke Arab Saudi, sampai New Zealand, sampai Amerika, dan lain-lain. Ini ada Wish Festival Kuwait, ini juga bagus ininya. Lalu saya juga punya buku ya, Beasiswa 5 Benua, ini tips beasiswa saya sekitar 100 tips beasiswa. Teman-teman cari bukunya di perpustakaan ada, di Perpusnas online ada, kalau mau punya juga bisa cari. Terus saya punya list beberapa link beasiswa, kalau tertarik bisa juga nanti DM ke IG saya. Oke, jadi kira-kira gini ya, singkatnya, proses beasiswa itu gampang, tapi menyiapkan mental, cara berpikir itu yang perlu teman-teman lakukan. Kalau setelah itu sudah lewat, itu jalani aja semua prosesnya, karena semuanya mulai dari formulir sampai kemudian pengumuman. Oke, saya kembalikan kepada Adinda, itu dari saya, silakan kalau ada pertanyaan. Ini kalau ada yang tertarik buku, infonya ada di sini ya. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya, sangat luar biasa sekali. Iya Bapak. Sungguh luar biasa ya teman-teman yang telah beliau sampaikan ini. Sesuai dengan moto hidup beliau, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan apa yang disungguh-sungguhkan. Dan ini saya juga teringat seperti dawuh Imam Malik, bahwasanya bukan ilmu yang mendatangimu, tapi kamu yang harus mendatangi ilmu. Dan itu telah dibuktikan oleh beliau. Beliau keliling dunia untuk mendapatkan ilmu, dan beliau juga telah mendapatkan hasil dari kesungguhannya. Subhanallah, saya kagum sekali Bapak. Kalau begitu, saya rasa ini sudah banyak sekali pertanyaan. Jadi langsung saja, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau menanyakan. Saya berikan kesempatan menanyakan secara langsung kepada Bapak Ahmad Fuadi. Baik, sebentar. Saya dari beberapa pertanyaan.
Wildan Aulia, dinyalakan video dan mic-nya, bisa langsung menanyakan kepada Bapak Ahmad Fuadi. Baik, mohon maaf untuk moderator mungkin terkendala sinyal. Baik, untuk Mbak Nurlaili, apakah ada? Mbak Nurlaili nggak ada? Langsung saja saya kasih Ya, oh, ada Mbak Nurlaili? ya. Oh ya, silahkan di on videonya Mbak. Maaf, Langsung. masih gelap, saya nggak bisa open kamera. Oh, seperti itu. Ya, Baik, dipersilahkan. saya ingin bertanya. Saya kan belum lulus untuk kuliah S1-nya, tapi saya sudah dapat LOA untuk kampus saya yang S2 saya tujuan. Nah, kalau misalnya saya daftar nanti pakai LOA yang dari kampusnya tujuan saya, dan di samping saya dapat LOA dari dosen saya sendiri, itu apakah bisa menjadi nilai plus untuk saya sendiri untuk daftar nanti untuk beasiswa S2-nya? Terima kasih. LOA-nya di mana, Mbak? Itu di Universitas Korea Selatan. Oke. Ya, jadi teman-teman, perlu juga teman-teman ketahui, jadi kalau kita mau sekolah ke luar negeri itu ada dua paket aplikasi yang perlu kita siapkan ya. Pertama, aplikasi untuk kampus. Jadi kita mengirim data kita ke kampus, nanti kampus akan melihat data kita dan mereka bilang, wah ini mahasiswa ini bisa kita terima. Nah inilah keluar namanya LOA. Kalau teman-teman udah terima LOA, nanti lanjutannya itu keluar juga informasi tentang berapa biaya kuliah. Dan kita harus transfer gitu ya, karena namanya SPP kan harus dibayar. Kalau teman-teman punya uang ya tinggal bayar kan. Nah masalahnya kan kita mencari beasiswa nih. Nah bagaimana kemudian kita bisa membayar ini? Membayar ini kita pakai beasiswa. Nah beasiswa ini juga ada lagi aplikasinya. Nah, aplikasi beasiswa ini kita kirimkan kepada pemberi beasiswa. Pemberi beasiswa itu bisa dari kampus, itu bisa dari organisasi yang berbeda. Misalnya kalau Indonesia sekarang yang paling besar itu kan LPDP ya. Tapi selain LPDP juga banyak beasiswa lain yang sesuai dengan negara tujuan masing-masing. Misalnya Amerika itu Fulbright, Inggris itu Chevening, kalau Australian Award, kalau Jepang, Mambuso, jadi masing-masing ada. Nah, Korea juga ada. Nah, kalau sudah punya LOA, itu sudah membantu paling tidak, dan memperlihatkan kepada pemberi beasiswa bahwa kita serius mau sekolah, sampai udah usaha sendiri kontak ke kampus, bahkan udah dapat. Menurut saya itu nilai plus ya. Nilai plus memperlihatkan kita punya inisiatif, dan sudah memenuhi syarat-syarat sehingga kampus sudah bilang oke. Jadi itu dilanjutkan. Menurut saya itu modal bagus. Semoga nanti LOA itu benar-benar juga menghasilkan beasiswa sehingga segera berangkat ke Korea. Ya, silakan yang lain. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak yang penanya dari Mbak Nurlaili, apakah ada feedback? Ya, terus kalau saya mau menambahkan lagi, kalau misalnya kan itu LOA-nya dari kampus, sedangkan kalau saya mau mendaftar beasiswa kan beda jalur. Apakah itu nanti bisa digunakan gitu? Kan kalau untuk di Korea sendiri kan ada beasiswa di pemerintah Koreanya, dan itu aplikasinya berbeda dengan saya daftar langsung gitu. Ya, jadi memang akan selalu berbeda. Satu untuk dapat LOA, satu untuk dapat beasiswa. Jadi memang akan selalu begitu ya. Ada sebagian yang agak mirip karena pemberinya adalah kampus. Jadi ini Mbak udah di jalur yang benar menurut saya. Dan dengan ada LOA, ini biasanya dapat nilai
plus lah dari pemberi beasiswa. Oh, ternyata dia udah ngontak kampus, sudah serius. Jadi menurut saya malah bagus. Iya, baik. Terima Ya. kasih. Mohon maaf, itu ada kendala jaringan. Selanjutnya saya ambil alih kembali. Saya berikan kesempatan kepada Benda Aceh Ramai. Menanya cara tidak ada. Oh, ada. Ada? Oke, terima kasih untuk moderator. Nama saya Rahmayanti. Saya baru lulus dari Universitas Islam Negeri Raniri Banda Aceh. Tepatnya, terima kasih untuk Bapak Ahmad Fuadi. Yang saya ingin tanyakan pada saat itu, hal terkuat apa yang Bapak Fuadi rasa ingin mengejar bahwa saya bisa untuk meraih beasiswa di luar negeri. Kemudian mindset apa sih, visi apa yang tertanam sehingga Bapak Ahmad Fuadi itu merasa saya pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Terima kasih. Ya, oke. Langsung ya saya jawab ya, Rahmayati. Jadi tadi sebagian sudah saya jawab di slide itu ya. Pertama itu tentu adalah kita punya nawaitu ya, punya niat yang kuat dari dalam diri kita sendiri untuk menuntut ilmu. Jadi thalabul ilminya itu penting sekali. Kalau thalabul ilminya kurang, cuma pingin ikut-ikutan, gaya-gayaan aja, nah itu biasanya kurang kuat itu nanti pas di aplikasi dan juga di wawancara. Nah, perkuat itu. Jadi kita memang ingin menuntut ilmu. Dan kalau dalam Islam menuntut ilmu itu sangat tinggi sekali derajatnya. Ada hadis yang mengatakan orang yang menuntut ilmu itu didoakan segala makhluk, mulai dari ikan di lautan dan malaikat segala macam mendoakan kita. Jadi kita punya apa ya namanya ya, punya kekuatan yang di luar sebetulnya kalau kita punya niat belajar yang kuat itu. Nah, yang kedua apa yang membuat kita, pertama yakin itu dimulai dari kita percaya kita biasanya terbuka jalan. Yang tadi saya bilang itu sudah sabil, kalau jelas keinginan terbuka jalan. Tapi itu sekolah ke Amerika atau ke Inggris. Nah, di sana itu ada standar untuk bisa mengajukan beasiswa atau kuliah di sana yang diukur dengan biasanya TOEFL atau standar itu. Misalnya teman-teman mau ke Korea, ke Jepang ya, nanti mereka punya standar masing-masing. Yang lain daripada itu, teman-teman juga perlu menyiapkan dorongan dan keikhlasan dari orang-orang sekitar kita. Jadi dari orang tua, dari guru, dari teman. Doa-doa mereka itu bisa ikut menerbangkan kita kepada impian-impian kita nanti. Menurut saya seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan lebih jauh atau udah cukup? Ya, bisa ditanggapi bagaimana? Sudah cukup jelas. Saya rasa sudah cukup jelas ya penjelasan dari Bapak Ahmad Fuadi. Kalau begitu, langsung saja lanjut yang berikutnya. Untuk menyingkat waktu pertanyaan ini yang dikirim di pesan. Ya, saya pilih dari Roro. Silakan untuk sudah. Roro bisa menanyakan langsung. Terima kasih. Ya. Roro. Ya, Roro.
Mungkin bisa yang lain terlebih dahulu. Dan Abidin. Kan untuk Han Ramadan Abidin bisa langsung menanyakan pertanyaannya. Ya, baik. Han. Ya. Iya. Saya Raihan. Halo. Sambung nggak? Assalamualaikum. Saya Raihan, izin tanya ke Al-Ustadz Fuadi. Izin tanya kepada Antum, Ustadz, ketika Antum mendaftar beasiswa beberapa atau nilai TOEFL atau kalau misalnya kita menguasai beberapa bahasa lain selain bahasa Inggris, apakah itu akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi para penerima beasiswa? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lupa berapa ya, tapi biasanya kalau beasiswa ke negara Eropa atau Amerika itu TOEFL-nya zaman itu sekitar 550-600-an ya. Dan waktu awalnya saya sih sebelumnya belum nyampe seperti ke angka itu, tapi kemudian saya mencoba mengejar dan menyiapkan diri. Jadi selama persiapan itu saya menyiapkan, berkomitmen pada diri saya sendiri, saya akan baca buku TOEFL. Pada waktu itu saya kerja. Nah, biasanya gini, habis kerja, teman-teman dari kantor udah pulang, ya saya masih terus saja begadang di kantor, baca buku TOEFL gitu ya, untuk mengejar ketertinggalan angka tadi. Kadang-kadang saya bawa TOEFL-nya sampai tidur ya. TOEFL itu kan tebal bukunya ya, kadang-kadang saya jadiin bantal. Kadang-kadang saya taruh di atas kepala saya dengan harapan malam-malam tuh TOEFL masuk ke kepala gitu ya, bercandanya begitu. Jadi nilai itu kemudian tidak masalah kalau misalnya teman-teman masih belum sampai, tapi ada usaha untuk mencoba mengejarnya. Dan kalau kita ada usaha, ya biasanya ada hasilnya sesuai usaha kita kan. Kalau ada kemudahan, ada kemampuan, boleh juga ditambah mungkin dengan kursus. Kan ada kursus TOEFL persiapan atau IELTS ya, yang sebetulnya bisa juga mengangkat nilai kita. Nah, tapi satu hal ya teman-teman, sebetulnya untuk sekolah ke luar negeri itu tidak harus bahasanya itu sangat hebat gitu ya. Karena belajar ke luar negeri itu kan bukan buat belajar bahasa. Teman-teman buat belajar ilmunya, bahasa tools-nya. Kalau bahasanya luar biasa bagus. Tapi kalau masih kayaknya struggling, ya nggak apa-apa juga selama dia di batas yang digariskan tadi itu. Bahkan ada beberapa pemberi beasiswa memberikan tambahan les kursus bahasa ketika kita udah dapat beasiswa. Nah, misalnya dulu ya waktu saya dapat beasiswa ke Inggris, itu British Council itu menyiapkan kelas-kelas bahasa Inggris bagi penerima beasiswanya. Jadi udah diterima dulu, terus di-upgrade bahasanya dengan kelas yang disediakan mereka. Ada juga dulu kampus-kampus di Amerika yang memberi kelas bahasa Inggris sebelum perkuliahan. Nah, jadi begitu ya, tapi tetap kita berusaha sampai ke titik yang diharapkan. Tapi apakah itu nggak ada tawar-menawar? Kalau saya pernah tanya-tanya, ada peluangnya itu. Kalau nggak salah, dan akhirnya dicari berbagai kampus, dia ketemu kampus yang ternyata tidak mengharuskan TOEFL-nya setinggi yang selama ini dia pikir. Apa? Karena lebih menghargai kemampuannya dalam ilmu pasti dan matematika daripada bahasa Inggrisnya. Karena memang jurusannya mungkin jurusan ilmu pasti ya. Artinya itu tidak harus mutlak.
Ada juga cerita, nanti teman-teman lihat di IGTV itu, saya wawancara salah satu penerima beasiswa ke Taiwan. TOEFL-nya juga nggak nyampe, tapi dia sudah duluan kontak dengan dosen pembimbing di sana. Dan dosen ini udah cocok, udah merasa suka, dia bahkan memberikan kemudahan. Ya udah, kamu dapat beasiswa, sementara bahasa Inggris dengan standar ini boleh dicicil waktunya, pokoknya harus sampai standar sebelum lulus di kampus itu. Nah, jadi bisa juga seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita menguasai berbagai bahasa? Kalau itu relevan dengan ilmu kita, mungkin jadi nilai tambah ya. Tapi kalau dia nggak relevan, ya mungkin hanya sebagai informasi aja, belum tentu menjadi sebuah nilai tambah yang khusus. Misalnya, teman-teman mau mengambil Islamic Studies di Oxford, gitu. Kan ada Islamic Studies di Oxford. Tapi teman-teman juga menguasai bahasa Arab. Islamic Studies di Oxford pasti berbahasa Inggris tuh kuliahnya. Tapi menguasai bahasa Arab itu nilai plus karena akan bisa langsung membaca sumber-sumber utama dalam bahasa aslinya tentang keilmuan Islam. Oke, selanjutnya kalau ada. Ya. Baik. Bagaimana penanya sudah dari yang disampaikan? Sudah jelas. Syukron. Baik. Ya. Syukron, Ustaz. Selanjutnya saya tunjuk ini pertanyaan dari Eviatul dari UIN Jakarta. Silakan untuk menanyakan langsung. Ada Mbak Eviatul? Iya, ada. Ya, silakan menanyakan langsung. Jangan lupa dinyalakan videonya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eviatul Makmuro dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah bagaimana caranya memotivasi orang-orang yang ada di pelosok untuk bisa bersekolah. Untuk sampai SMA saja mereka masih banyak, masih sedikit yang belum bisa sampai sekolah SMA. Banyak yang hanya sampai SMP. Di sini fenomena di sini bukan hanya dari kalangan orang yang tidak memiliki banyak biaya, namun juga orang-orang yang memiliki banyak biaya tapi tidak mementingkan pendidikan. Bagaimana caranya menurut Kak Ahmad Fuadi, bagaimana caranya kita bisa memotivasi mereka gitu. Kalau kita memotivasi anak-anak kecil, pasti mereka akan bersemangat. Tapi ketika mereka sudah dewasa, pasti impian mereka itu akan terlupakan. Terima kasih. Ya, bagaimana memotivasi ya? Motivasi itu kan ada dua, teman-teman ya. Yang datang dari luar dan yang datang dari dalam. Motivasi yang paling kuat itu dan paling bertahan itu sebaiknya datang dari dalam. Motivasi yang datang dari luar itu biasanya keren gitu awal-awalnya. Wah, langsung merasa bisa gitu ketika dikasih motivasi. Tapi nanti bisa kempes lagi seminggu kemudian. Jadi sebaiknya menurut saya untuk orang punya motivasi dari dalam itu dia diberi contoh gitu ya. Dia diperlihatkan contoh. Contoh itu gimana? Kalau misalnya kita ingin memberikan motivasi kepada orang di desa, di pedalaman, pentingnya pendidikan, kita perlihatkan contoh seseorang dari kalangan mereka yang dapat pendidikan dan kemudian mengubah hidupnya. Karena bagaimanapun pendidikan itulah yang mengangkat harkat kemanusiaan. Ilmu lah yang mengangkat harkat manusia. Pendidikan mengangkat harkat manusia, mengangkat harkat ekonomi dan lain-lainnya. Jadi berikan contoh dari lingkungan mereka, dari yang dekat dengan mereka. Semakin dekat semakin baik. Nah, dicarikan kalau bisa didatangkan orangnya. Mungkin ada seorang dari desa itu atau dari desa yang lain, dari pedalaman yang lain yang kira-kira orang-orang itu bisa merasa mereka bagian dari sama background-nya dengan narasumbernya ini. Nah, contohnya itu juga bisa dilihat dari, tidak harus orangnya datang ya, bisa juga dilihat dari yang ada di media, di TV, dan di mana-mana.
Nah, itu menurut saya akan lebih kuat daripada kita hanya ngomong lagi, dan mereka tidak melihat contoh realnya. Bagaimanapun itu yang terbaik kalau menurut saya ya. Kalau istilahnya itu kan walking the talk gitu ya. Kita nggak pidato, tapi kita memperlihatkan. Nah, dulu di pesantren itu saya ingat guru-guru saya itu sukanya seperti itu, nggak terlalu suka ceramah gitu, khutbah, tapi memperlihatkan. Kami misalnya harus olahraga, lari pagi 2 kali seminggu gitu ya. Ya kalau diceramain kan malas itu, udah capek pagi-pagi bangun. Tapi begitu kita lihat pagi-pagi Pak Kiai kita ternyata ikut lari pagi, Ustadz kita ikut lari pagi, ya udah langsung malu kan, langsung ikut juga dan dengan semangat kemudian. Jadi berilah contoh-contoh terdekat dengan kehidupan mereka. Kalau bisa kita sendiri menjadi contoh, tapi untuk menjadi contoh kan kita harus juga membuktikannya. Oke, selanjutnya. Baik, bagaimana dari penanya? Ada feedback? Saya rasa cukup jelas. Ya, Kak, cukup jelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Ini saya pilih dari UIN Sumatera Utara, Rodiah. Silakan untuk Mbak Rodiah menanyakan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Kak. Salam. Saya bertanya Pak, kan begini Pak, bagaimana kan terbesar gitu dan kita mendapatkan beasiswa, sedangkan saya pribadi dari orang kampung gitu, kayaknya memilih bekerja gitu dulu untuk biaya IELTS yang mahal dan juga persiapan bahasa Inggris gitu Pak. Jadi bagaimana sih untuk menjaga mimpi saya itu biar dan tetap menyala? Terima kasih Pak. Oke. Jadi gini, memang kadang-kadang kita itu merasa, waduh ternyata walaupun beasiswa ini nanti gratis, tapi tetap ada investasi di awal. Ya memang teman-teman, paling tidak investasi kita mengurus tes bahasa Inggris gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi ternyata ada juga sebelum teman-teman ngambil beasiswa S2 atau S3, ada juga loh beasiswa untuk tes bahasa Inggris. Nah, jadi gimana nih, saya nggak punya uang untuk tes bahasa Inggris. Ada yang memberi beasiswa. Nah, teman-teman harus nyari. Kalau dulu saya pernah baca itu Dompet Duafa punya program itu ya. Mungkin Bank Muamalat juga punya juga kali. Jadi memberikan biaya untuk ikut tes. Ya, itu bisa salah satu cara. Lalu tidak harus selalu kita ikut les ya. Kita bisa melakukan mandiri kalau tadi mau dengan sungguh-sungguh. Nah kalau memang harus kerja dulu juga nggak apa-apa. Bahkan beasiswa seperti Fulbright, seperti Chevening itu memang harus orang sudah bekerja baru boleh melamar beasiswa. Jadi ada syaratnya. Sudah bekerja selama setahun atau 2 tahun, saya lupa nanti teman-teman cek ya. Dan ada bukti bahwa udah bekerja itu, baru boleh beasiswa. Jadi nggak apa-apa tuh, bekerja aja dulu. Nah, kalau yang menarik sebetulnya, yang pernah saya lihat dan saya alami juga ya, ada yang setelah beasiswa, malah kemudian setelah pulang beasiswa di luar negeri, dia malah bisa punya tabungan. Nah, padahal beasiswanya terbatas, kok bisa punya tabungan? Ya, namanya orang Indonesia kan hemat gitu ya, asal jangan Indomie terus atau mie terus setiap hari. Tapi juga bisa bekerja sambil kuliah nanti. Nah, ini bisa membuat kita bisa punya tabungan kalau mau. Tapi itu kan setelah beasiswa ya. Jadi kalau pertanyaannya sebelum, silakan kerja karena memang ada beasiswa yang menyediakan, bukan menyediakan, mewajibkan orang bekerja dulu. Atau cari peluang untuk mencari beasiswa untuk tes bahasa. Coba dicek deh, Dompet Duafa masih ada bikin seperti itu. Selanjutnya. Baik,
Bagaimana dari penanya? Apakah ada feedback? Atau mungkin saya cukup jelas ya dari penjelasan pemateri. Baik, karena masih banyak pertanyaan, tetapi keterbatasan waktu sehingga ya karena keterbatasan waktu sehingga terpaksa terus pada webinar BMM Talk yang kedua kali ini mengenai tips to get actions scholarship for young learner. Jadi kalau misalnya teman-teman masih merasa kurang puas atau masih mendapatkan info-info menarik seputar beasiswa, teman-teman bisa langsung follow Instagram materi kita @afuadi ya teman-teman. Silakan di follow Instagram beliau. Banyak sekali info mengenai beasiswa ataupun karya-karya beliau. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, saya selaku moderator pada hari ini saya undur diri. Adinda boleh tambah sedikit lagi? Baik Pak. Buat closingnya. Boleh, silakan Bapak. Ya, sebelum Adinda menutup, ini teman-teman, jadi beasiswa itu sekali lagi ada dari usia bahkan dari SMA sampai tanpa batas ya. Jadi teman-teman jangan membatasi berdasarkan umur ya. Bahkan anak SMA pun ada beasiswanya. Misalnya ke Singapura tuh ada Sembawang Corporation namanya ngasih buat beasiswa SMA. Ada di masa kuliah, ada setelah lulus kuliah, ada di masa kerja. Jadi teman-teman ada yang beasiswa hanya buat orang yang sudah bekerja sekian tahun. Dan bahkan ada beasiswa yang sangat senior. Dia udah doktor, masih ada lagi tuh beasiswanya, beasiswa postdoc. Ya. Jadi beasiswa itu hampir tidak ada batas umurnya. Bahkan kayak beasiswa Chevening itu tidak dibatasi tuh umur. Umur berapa saja boleh, asal sesuai syaratnya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi, menurut saya juga penting, ada beasiswa yang khusus. Misalnya, untuk perempuan. Nah, teman-teman perlu cari nih infonya. Ada yang beasiswa yang diberikan khusus sekian persen untuk perempuan. Ada yang beasiswa yang diberikan khusus untuk warga Indonesia bagian timur, Indonesia Timur. Ada dulu beasiswa kalau nggak salah khusus untuk Aceh. Nah, jadi beasiswa itu bisa beda-beda sesuai dengan situasi waktu itu, pendanaan mereka dan program mereka. Jadi mereka lagi punya program penguatan perempuan, ya nanti kuotanya lebih banyak buat perempuan, buat daerah timur dan lain-lain. Ada buat leader dan segala macam. Makanya di sini pentingnya teman-teman nanti buat riset. Ya. Jadi sekali lagi buka diri kita, jelaskan niat teman-teman, nanti ikuti saja prosedurnya itu. Insya Allah nanti suatu ketika, siapa tahu teman-teman sampai mendapatkan beasiswa sesuai dengan harapan masing-masing. Silakan Adinda. Baik, mohon maaf saya ambil alih. Bapak Fuadi, terima kasih banyak untuk pematerinya. Berhubung Mbak Adinda Yustika mungkin ada terkendala sinyal. Saya benar-benar terima kasih banyak kepada Pak Fuadi yang sudah memberikan materi yang sangat-sangat luar biasa untuk acara webinar BMM Talk Universitas Islam Malang. Jadi dari saya sendiri benar-benar join pada malam hari ini, kalian tidak rugi karena benar-benar sangat memiliki manfaat ketika memang Bapak Fuadi ini mempunyai semangat-semangat yang memang nantinya bisa untuk kita kembangkan ke diri kita seperti itu. Jadi semangat untuk teman-teman dan mohon maaf untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan namun tidak bisa kita sebutkan satu persatu, nanti bisa langsung menanya pada Bapak Fuadi, bisa melalui Instagram Bapak Fuadi juga. Jangan lupa memfollow karena di Instagram Bapak Fuadi itu banyak sekali info-info tentang beasiswa seperti itu. Dan juga ada YouTube juga dari Bapak Ahmad Fuadi, serta teman-teman bisa nih mengikuti acara-acara webinar atau seminar yang akan dilaksanakan oleh Bapak Fuadi. Saya ucapkan terima kasih
kepada Bapak Fuadi. Si. Untuk selanjutnya, kita ada sesi foto bersama. Silahkan untuk teman-teman bisa menghidupkan videonya. Saya hitung dari 1, 2, 3. Tersenyum 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Jadi bahagia semua ya. Ya. Baik, saya hitung 2. Baik, terima kasih. Mohon perhatiannya. Untuk acara selanjutnya, yaitu 2 penanya terbaik. Yang pertama ini dari Mbak Nur Laili dari Universitas Islam Malang sendiri. Dan yang kedua atas nama Raihan dari UIN Sumatera Utara. Nah, dimohon untuk teman-teman yang memang belum mendapatkan kesempatan untuk pemenang ini di selanjutnya seperti itu. Dan jangan patah semangat. Next time teman-teman bisa memiliki kesempatan yang sama seperti yang mendapatkan teman-teman. Untuk kedua peserta ini bisa langsung menghubungi dari pihak panitia seperti itu. Sebelum saya tutup acara webinar pada kali ini, kami mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya menghadiri webinar BML Talk Universitas Islam Malang dan turut mensukseskan pada acara malam hari ini dari awal hingga akhir acara tentunya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Baitul Mal Muamalat yang telah memberi kita wadah untuk belajar serta pengalaman serta media partner yang turut mensupport acara ini sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga ilmu serta pengalaman yang telah diperoleh pada acara webinar pada malam hari ini bisa bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya menginfokan kembali bahwa ada untuk form absensi bisa dilihat di grup webinar atau di kolom chat seperti itu. Untuk acara yang terakhir ya ini doa dan penutup. Doa yang dipandu oleh Saudara Edi Wirarno selaku Awarda Beasiswa Sarjana Muamalat Universitas Islam Malang. Kepada Teddy Wirarno, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa malana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala wa lisadatina sabir rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna fahman nabiyyi salin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa islaman shadiqan wa qalban khashi'an wa akhlaqan kariman wa du'an mustajaban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighra. Rabbana atina hasanah wa tawakkilna 'adzaban nar. Allahumma khtim lana bil khair wa tawaffana muslimin. Allahumma khtim khatimah waj'al mautana qati'an li kulli syarr rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Biqabulil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Teddy Wirarno. Semoga doa kita dan apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih panitia. Terima kasih banyak. Bang Fuadi, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fuadi. Terima kasih. Semoga nular ilmunya. Amin. Terima kasih panitia. Baik, terima kasih Teman-teman MN, makasih untuk semua. peserta bisa segera. Buniwita di mute. Terima kasih kakak panitia. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya Rabbil Alamin. Makasih panitia. Mohon maaf kepada teman-teman peserta, mungkin setelah ini bisa meninggalkan. Saya izin dulu ya Desi ya. Iya, terima kasih Bapak sudah join. Alhamdulillah. Meninggalkan. Pak Novar. Join. Ya. Oke Mas Jai. Ya, izin live udah Nova. Makasih Buniwita. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, sama-sama.